Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada video ini, kita sudah masuk kepada penjumlahan pengurangan dari bilangan pecahan dan juga perkalian dan pembagiannya. Oke. Yang pertama, langsung kita bahas penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh yang pertama. 25% dikurang 61/2 ditambah 0,5. Ingat, kalau 25% ini adalah bentuk persen. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi dalam penyelesaian dari semua soal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian pada bilangan pecahan harus menggunakan bilangan pecahan biasa, bukan campuran maupun persen ataupun desimal. Jadi kita rubah dulu 25% kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi, karena dia persen itu artinya per 100 berarti bilangan dari angka persennya itu adalah 25, maka 25 per 100. Oke, 25 per 100. Sekarang 6 1/2. 6 1/2. Ingat, yang ini tadi sudah selesai ya. Kita kasih garis dulu. Ingat, 6 1/2 itu adalah, ini namanya pecahan campuran. Jadi kalau kita mau ubah, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Dirubahnya seperti apa? Perhatikan caranya ini. Angka yang besar itu dikali dengan yang di bawahnya. Dikali ya. Jadi 6 dikali 2 dikali dulu 6 dikali 2 lalu ditambah dengan angka yang ada di atas. Satu pernya tetap per 2. Oke, di sini saya kasih warna ya. Jadi ketahuan mana arah-arahnya. Jadi yang pertama dikali dulu 6 kali 2. Lalu angka di atas ini turun ke bawah, ditambah. Dan per 2-nya itu tetap. Per 2-nya itu tetap mengikut. Ya. Tetap per 2 di sini. Oke, sampai di sini bisa di screenshot. Ingat ya, dikali yang besar dikali dengan yang di bawah, lalu ditambah dengan angka yang di atas. Oke, kita lanjut. Begitu caranya sampai kita pembahasan selanjutnya, caranya tetap sama. Jadi 6 dikali 2, 12. Ditambah 1, berarti 13. Maka pecahan biasanya yaitu 13 per 2. Oke, selesai. 6 1/2 beres. 25% beres. Nah, tapi 25% ini 25 per 100 masih besar. Kita harus rubah ke dalam yang sederhana. Kita rubah dulu. Karena 25 itu bisa dibagi 5 dan juga 100 bisa dibagi 5. Maka kita bagi dengan 5 per 5. Sama-sama kita bagi dengan 5. Atas bagi 5, bawah juga dibagi 5. Pembaginya harus sama. Jika di atas dibagi 5, di bawah harus juga dibagi 5. 25 bagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 25? Hasilnya adalah 5. 100 bagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Kalau bingung, 0-nya ini turun ke bawah. Jadi 0 itu membagi apapun tetap hasilnya 0. Jadi kan tinggal tersisa 2 angka. Yaitu
10. Nah, nanti kamu tinggal cari 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5 dikali 2. Maka hasilnya adalah 20. 5 per 20. Nah, 5 per 20 ini masih bisa juga diperkecil. Sama-sama bisa dibagi 5. Bagi 5 lagi juga. Oke ya, dibagi 5. Juga dibagi 5. Ini pembagiannya. 5 dibagi 5. 5 dikali berapa hasilnya 5? Yaitu 1. 20 bagi 5. 5 dikali berapa hasilnya 20? Yaitu 4. Jadi sudah kita dapat kalau 25% itu nilainya 1/4. Dan kalau 6 1/2 nilainya 13/2. Jadi kita tulis di atas ini biar tidak bingung. Oke, tadi sudah dapat jadinya ini 1/4. Terus yang ini berubah juga menjadi 13/2. Nah, yang ini oke, kita bahas lagi. 0,5. Kita hapus ya bagian ininya. Bisa nanti di screenshot untuk mencatat tahapannya. Sekarang kita ke 0,5. 0,5 ini adalah bilangan desimal. Ingat, di belakang koma satu angka. Dia per 10 menjadi berubah menjadi dia 5 per 10. 5 per 10 juga bisa diperkecil. Karena bisa diperkecil lagi dibagi dengan 5. Dan juga dibagi 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena di atas 5 bisa dibagi 5 dan 10 juga bisa dibagi 5. Dibagi dengan angka yang di atas dan di bawah itu sama-sama bisa dibagi. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Dapat 1/2. Oke. Jadi ini hasilnya 1/2. Nah, kalau sudah begini, baru kita jumlahkan. Oke ya. Jadi hasil sederhana dari semua di atas ini ditulis agar tidak lupa. 25% berarti 1/4. Dikurang 6 1/2 berarti dikurang 13/2. Ditambah 0,5 berarti ditambah 1/2. Nah, lihat. KPK-nya 422. Oke. KPK 422. 2 dan 4. KPK-nya adalah 4. Kenapa KPK-nya 4? Karena 4 dibagi 4 bisa. 4 dibagi 2 juga bisa. Karena 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Yaitu 4. Jadi angka di bawah sini itu akan berubah ya. Angka di bawah sini itu kita cari KPK-nya. Kita cari KPK-nya. Angka di bawah sini kita harus rubah. Ini adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, sudah berubah menjadi 4. KPK-nya 2 dan 4 adalah 4. Maka untuk mendapatkan angka yang di atas, lihat caranya seperti ini. 4 dibagi 4 dikali 1. Ya. 4 dibagi 4 dikali 1. Ingat, kalau kali itu adalah titik. Titiknya artinya kali ya, makanya saya kasih titik aja. Terus di sebelahnya lagi 4 dibagi 2 dikali 13. Oke. Angka 13 ini kurang bagus ya karena terlalu sedikit
Terlalu kecil ini papan tulisnya. Sebentar. Oke, ya seperti itu 13. Dan yang terakhir 4 dibagi 2. Ini tutup kurung ya. Tanda panahnya kita hapus dulu. 4 dibagi 2 dikali 1. Jadi ingat, dia dibagi dengan angka yang di bawahnya. Ini dibagi dengan angka yang ada di bawah. Ini dibagi dengan angka yang ada di bawah. 4 bagi 4 itu 4 dari sini. 4 bagi 2 dari atasnya. 4 bagi 2 dari atasnya juga. Nah, titik 2 itu artinya bagi ya. Dan untuk titik yang 1 aja itu artinya kali. Dan 1 itu berasal dari angka yang di atas. 1 yang ini itu berasal dari sini. 13 ini berasal dari sini, angka yang di atas. 1 ini berasal dari sini, ya. Dibagi dulu, lalu dikali. Oke, sekarang kita lanjut. 4 bagi 4 hasilnya 1. 1 kali 1 per 4. Dikurang ini ya, tandanya tadi dikurang. Ini tandanya ditambah. Dikurang. 4 bagi 2, 2. Dikali 13 per 4. Tambah 4 kali itu bagi 2. Ini bagi ya. Bagi ini tadi tandanya. Tadi tandanya dibagi. 4 dibagi 2. 4 bagi 2. Hasilnya 2. Kali 1 per 4. Oke. Ini. Karena ini sudah penuh, saya hapus saja ya. Kita lanjut ke bagian di atasnya. Di atasnya ini saya hapus dulu. Jadi bisa di pause videonya lalu di screenshot cara-caranya. Oke, ini kita lanjut ke atas ya. 1 dikali 1, 1 per 4. 2 dikali 13, 2 dikali 3, 6. 2 dikali 1, 2. 26 per 4. Dikurang ya. 2 dikali 1, 2. Ditambah 2 per 4. Angkanya sudah sama. Berarti langsung kita bisa buat per 4 langsung semuanya ya. Per 4. 1 kurang 26 tambah 2. Oke, ini kita hapus juga lagi. Satu kurang 26. Karena 1 itu lebih kecil dari 26. Karena kalau dia mengurang, tandanya harus selalu negatif ya. Nah, ini negatif. Untuk mengetahui 1 kurang 26 berapa, dibalik aja. 26 kurang 1. Maka hasilnya adalah negatif 25. Ditambah 2 dibagi 4. Nah, ini caranya. Hutangmu 25, kamu bayar 2. Berarti masih ada hutang. Itu tanda negatif. Dikurang 25 kurang 2. Maka 23 per 4. Maka hasilnya adalah negatif 23 per 4. Untuk yang contoh 1 ini. Oke. Karena dia 23 bilangan prima, maka tidak bisa diperkecil ya. Kalau masih bisa diperkecil, maka diperkecil. Karena hasil dari kunci jawaban ataupun ujian itu selalu menggunakan pecahan terkecil. Oke, selanjutnya kita ke
kedua, yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Yang ketiga ini soal ceritanya dari perkalian dan pembagian. Oke. 65/2 kita langsung aja ya. Biar persingkat. 6 kali 2 ditambah 5, langsung 6 kali 2 12, 12 tambah 5 17/2. Dibagi 14/4, langsung kita perkecilkan aja 14/4 nih. 14 itu bagi 2 bisa, maka hasilnya 7/2. Langsung pindahkan ya 7/2 nya. Oke, ingat ya, ini bisa di screenshot caranya. Kenapa itu bisa berubah jadi 7/2? Karena 14 bagi 2 7, 4 bagi 2 2, diperkecil. Lalu dikali 215, 21/5. Ini langsung kita rubah. 2 dikali 5 ditambah 1, sama kayak tadi. 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11/5. Oke, kalau seperti ini kita balik dulu, baru kita cari KPK-nya ya. Jangan langsung cari KPK, kita balik dulu tandanya. 17/2 dikali, karena dia pembagian, dia selalu berubah menjadi perkalian. Harus selalu diingat ya. Kalau pembagian, dia selalu berubah menjadi perkalian. Kalau dia berubah menjadi perkalian, maka dibalik. 2-nya di atas, 7-nya di bawah. Jadinya 2/7. Nah, di sini kan sudah berubah KPK-nya. Dikali 11/5. Nah, untuk yang seperti ini, untuk perkalian sama pembagian itu, pembagian kan berubah jadi perkalian. Dia langsung, tidak perlu dicari KPK-nya lagi, langsung saja. Di bawah kita bisa samakan langsung pernya. 2 dikali 7 dikali 5. Di atas 17 kali 2 kali 11. Oke. Ini saya hapus ya. Seperti biasa bisa di screenshot. Kita lanjut di atasnya lagi. 17 kali 2 berarti 7 kali 2 14, simpan 1, 2 kali 1 1 tambah 1 3, berarti 34. Dikali 11 per 2 dikali 7 14, 14 dikali 5 yaitu 4 kali 5 20, simpan 2. 5 dikali 1 tambah 2 berarti itu 70. Oke. Sekarang 34 dikali 11 per 70. Ini kita lanjut. 34 kali 11 374 per 70. Nah, kalau ini kita perkecil. Kita perkecil sampai dia itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke ya. Perkecil. Tiga 374 per 70. 70 ini bisa dibagi 2. Apakah 374 bisa dibagi 2? Kita coba 374. Cara pembagian seperti biasa. Bagi 2. Nah, kita ambil satu angka karena lebih dari 2, lebih besar dari 2. Maka 2 dikali berapa mendekati 3, 2 kali 1. Kurang. Yang dikurangi cuma angka pertama karena kita ambil angka 3 saja. 3 kurang 2, 1. 1 lebih kecil dari 2, maka 7-nya turun. 2 kali berapa mendekati 17? 2 dikali 8. 2 kali 8, 16. 1, 4. Nah, 2 kali berapa hasilnya? 14, ada 2 kali 7. Maka kita ambil 187 ya.
187 per 70. Nah, 70 nya tadi sudah dibagi 2, maka hasilnya 35. Ini bagi 2 per 2 ya. 187, 35. 35 ini bisa dibagi 7, bisa dibagi 5. Sekarang kita tes. Apakah 187 ini bisa dibagi dengan 5? Kita bagi dengan 5 dulu, yang paling kecil angkanya. (187) bagi 5. 5 kali berapa mendekati 18? Langsung 2 angka ya. 4 kali 3. 8 kurang 5, 37. Nggak ada ya. Kita dapat. Berarti koma ini hasilnya. Berarti tidak bisa. Sekarang kita coba dengan angka 7. Bisa apa enggak? Kalau tidak bisa berarti itu masuk bilangan prima. 187. Kita bagi 7. 7 kali berapa mendekati 18? 7 dikali 2. Begitu caranya untuk mengetahui di bilangan prima dan enggak. 4 kurang 4, 47. Tidak bisa juga ya. Kita bisa lihat dari angka di belakangnya aja. Kalau angka di belakangnya itu sudah ganjil, dan ganjilnya itu 7. 7 itu kan tidak bisa dibagi. Kalau 3, dia bisa. 9 bagi 3 bisa. 3, 9 itu masih bisa. Kalau 7 itu sudah bilangan prima. Jadi ini bilangan prima tidak bisa. Jadi hasil akhirnya adalah 187 per 35. Sampai tidak bisa diperkecil lagi. Nah, itu yang untuk nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita ke nomor 3 yang terakhir. Ingat ya, tata caranya bisa di pause dan bisa di screenshot nanti. Saya percepat untuk menghemat waktu. Oke, sekarang yang nomor 3, contoh soal nomor 3. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain. Kalau kayak begini langsung dicatat ya. 2 meter. Untuk dijadikan pakaian bayi. Nah, ini pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan, satu pakaian bayi. Harus dicatat begini supaya kita lebih paham. Itu membutuhkan 1/4 meter. 1/4 meter dari 2 meter berarti ya. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Ingat, 1/4 ini ngambil dari 2 meter kain katun. Karena 2 meter kain katun ini akan dibuat pakaian bayi. Berarti 2 meter ini dikali atau dibagi. Karena dia soal cerita dari perkalian atau pembagian. Karena dia berkurang, kalau dia berkurang, dia selalu pembagian. Kalau dia bertambah, dia selalu perkalian. Begitu aja ya konsepnya. Oke, berarti kita menggunakan pembagian. Karena prosesnya dia berkurang dari 2 meter kain katun itu berkurang lagi 1/4 untuk satu pakaian bayi. Nah, sementara di sini berapa banyak pakaian bayi dibuat dari 2 meter itu. Jadi baru kita cek apakah konsepnya pas atau tidak. Oke, sekarang 2 dibagi 1/4. Ingat, kalau pembagian dia berubah menjadi perkalian. Ya. Jadi 2 dibalik 1/4 menjadi 4/1. Kalau seperti ini langsung dikali saja. Yang dikali hanya bagian atas. Bawahnya tidak usah. Karena 2 itu dia 2/1.
2 itu sudah pasti dia 2/1. Karena 2/1 hasilnya 2. Jadi langsung kali yang atasnya aja. 2 dikali 4, 8. Per 1 sama dengan 8. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat adalah 8. Sekarang kita cek apakah 8 ini cocok. Maka kita ceknya dengan dikali. Apakah 8 ini dikali 1/4 hasilnya 2? Ternyata betul, ya kan? 8 kali 1 kan tetap 8. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi sama. Untuk mengeceknya dibalik, yaitu dikali. Dari konsep yang sebelumnya. Sama. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.